Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Azidan dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai deskriptif ekonomi Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah dalam filosofi of economic system mixed atau ekonomi campuran. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran? Dalam perspektif konvensional, sistem ekonomi yang di satu sisi, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, sedangkan pada perspektif Islam, sistem ekonomi campuran yang ideal mampu menunjukkan peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi kalangan miskin, menunjukkan peran pemerintah dalam mengontrol ketidakstabilan harga barang swasta melalui operasi pasar, dan tidak melakukan intervensi harga. Nah, berikut merupakan biografi dari Ibnu Taimiyah. Beliau lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Keilmuan yang baik serta ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia belasan tahun. Tentunya beliau juga seorang ahli ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaharu dan pemurni Islam pada abad pertengahan yang memiliki otoritas tinggi. Sejarah telah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah bukan hanya sebagai pembaru, tapi juga sebagai dai yang tabah, warak, zuhud, dan ahli ibadah, serta orang yang pemberani menegakkan kebenaran. Nah, beliau juga memiliki pandangan-pandangan mengenai ekonomi sendiri. Nah, berikut merupakan hasil pemikiran dari penelitian Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu beliau mengkonsep pasar bebas. Yang kedua, mekanisme harga. Yang ketiga, konsep harga adil. Yang keempat, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Nah, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pasar bebas. Pasar bebas dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pasar bebas di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuan menurun, maka dengan harga sendirinya akan naik. Di sisi lain, kemampuan penyediaan barang yang meningkat dan permintaan menurun, maka harga akan turun secara alamiah. Nah, kelangkaan dan kelimpahan tak semestinya diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemampuan pada hati manusia. Yang kedua adalah mekanisme harga. Dalam pasar bebas, Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Nah, konsep persaudaraan dan pemberlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan ketidakadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan
dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang jenisnya lainnya di tempat dan waktu tertentu. Allah melarang merugikan hak orang lain sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 183 yang berbunyi wala tabaqasun nasya'ahum wala taqsya fil ardi mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Yang ketiga adalah konsep harga adil. Harga adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan oleh barang tersebut. Definisi harga adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand. Tidak ada unsur spekulasi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Yaitu yang pertama, faktor satu yaitu kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang yang dibutuhkan. Faktor kedua adalah harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Dan faktor yang ketiga adalah harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Faktor keempat adalah aplikasi yang sama berlaku bagi seorang yang meminjam atau menyewa. Nah, faktor yang kelima adalah harga barang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Faktor yang keenam adalah harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan pada umumnya, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Faktor ketujuh adalah disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan. Nah, yang keempat adalah peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi seperti halnya para pemikir Islam menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Tujuan dari sebuah pemerintahan, yaitu tujuan terbesar dari negara, adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar. Cara yang pertama yaitu peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberi dua alasan dalam menetapkan negara dan keharusan agamanya. Nah, yang kedua adalah regulasi harga menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan sebuah harga manakala didapati adanya ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian suatu negara. Penetapan upah buruh sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Nah, yang ketiga adalah kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang, untuk mengawasi penurunan nilai uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas. Yang keempat adalah perencanaan ekonomi. Tak ada satupun perintah yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran yang penting adalah konsep Ibnu Taimiyah terhadap
industri pertanian, permintaan, dan sebagainya. Nah, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, beliau mengkritik sebuah perbuatan, yaitu perbuatan monopoli terhadap kebutuhan manusia. Untuk melakukan pengaturan atau regulasi terhadap harga, hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain. Perbuatan tersebut adalah zalim, dan monopoli sama dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.